Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun selalu dariku untuk Anda semua penyimak setia channel atau Uripe Allah channel. Semoga kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melanjutkan menerangkan betapa kebobrokan hati kita selama ini kepada Allah. Kesalahan hati kita selama ini kepada Allah. Kezaliman hati kita selama ini kepada Allah. Kesyirikan demi kesyirikan hati kita selama ini kepada Allah. Persekutuan hati kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mengetahui rahasia-rahasia singgah sana musuh-musuh yang ada di hati ini selama ini. Jadi sebelum mengenal Allah, maka kita wajib mengenal siapa diri manusia kita ini. Jadi sebelum man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka wajib kita bermakrifat kepada diri manusia kita sebelum kita bermakrifat kepada Allah. Kita wajib bermakrifat, maksudnya kita wajib tahu siapa sih diri manusia kita ini, dari mana sih asal usulnya diri manusia kita ini. Karena selama ini kita tidak mengetahui, atau selama ini kita tidak menghiraukan sejarah keberadaan kita selama ini di dunia ini. Maka dari itu, ketika kita beragama atau bertuhan, maka wajiblah kita mengenal dulu siapa diri manusia kita ini. Jika kita tidak tahu siapa diri kita manusia ini, maka selamanya kita akan selalu menjadi Tuhan di dalam kehidupan ini daripada menjadi makhluk, daripada menjadi Abdullah, daripada menjadi hamba.
Selama ini penampilan kita di dunia ini kan seolah-olah kita sebagai khalik. Penampilan kita selama ini di dunia ini seolah-olah kita kan menjadi Tuhan. Penampilan kita selama ini di dunia ini kan seolah-olah kita menjadi raja. Di dalam hati kita menjadi raja, menjadi pencipta. Seolah-olah selama ini kitalah yang menjadi Tuhannya di alam semesta ini bagi kita sendiri. Di dalam hati kita, kita tidak rela. Di dalam hati kita, kita tidak ridho bila ada kekuatan lain selain diri manusia kita di hati kita. Selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah angan-angan saja, hanyalah fata morgana saja, hanyalah tipu-tipu saja di hati kita. Seolah-olah saja sudah beragama dan bertuhan di sisi manusia, di sisi hawa nafsu. Namun tengoklah hati kita, namun perhatikanlah hati kita selama ini. Apakah cocok hati kita selama ini, diri kita selama ini berposisi sebagai hamba dan makhluk, sementara lagak kita, sementara gaya kita, sementara penampilan kita di hati kita selama ini seperti layaknya sang Khalik, seperti layaknya sang pencipta daripada menjadi makhluk dan menjadi hamba. Di dalam hati kita seolah-olah kitalah sebagai sang penguasanya badan-badan ini, sang penguasanya tindak lakunya badan ini, sang penguasanya aktivitas-aktivitas badan-badan kita ini selama ini. Inilah tanda bukti yang real, tanda bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita belum beragama dan kita belum bertuhan di hati kita. Di sini untuk belajar, untuk mengkaji diri. Jadi sebelum kita kaji siapa diri manusia kita sebenarnya, bagaimana kondisi hati kita sebenarnya, maka kita takkan pernah bisa mengkaji Tuhannya. Kita takkan pernah bertuhankan kepada Allah. Selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah di hati kita. Selama ini kegiatan-kegiatan keberagamaan, selama ini kegiatan-kegiatan kebertuhanan kita selama ini kan tidak ada di hati, hanya ada di luar hati, hanya ada di zahiriyah saja, hanya ada di syariat-syariat saja. Selama ini kita beragama dan bertuhan itu hanya di luar hati, hanya di luar diri. Kita gemar menampilkan sosok-sosok badan ini dengan pakaian-pakaian kebudayaan, keberagamaan dan kebertuhanan kita selama ini hanya secara lahiriah saja, hanya
secara pakaian saja. Karena selama ini kita tidak gemar masuk ke dalam diri, kita lebih suka, kita lebih cinta berpenampilan keberagamaan dan berpenampilan kebertuhanan di luar hati, di luar diri daripada di dalam diri. Karena beragama kita selama ini, karena bertuhannya kita selama ini hanyalah bayang-bayang saja, hanya sebatas dohiriyah saja, hanya sebatas syariat-syariatnya saja. Akan tetapi kita lalai selama ini mengkaji di dalam diri kita, siapa yang berkuasa atas bayang-bayang ini, siapa yang berkuasa atas badan-badan ini, siapa yang mengaktivitaskan badan-badan ini di dalam keberagamaan dan di dalam kebertuhanan kita, serta di dalam seluruh aktivitas-aktivitas badan-badan kita ini selama ini. Selama ini kita luput memandang penguasa di dalam badan ini, karena selama ini kita memang buta akan Allah. Karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, akhirnya kita buta akan Allah. Karena kita selama ini lebih cinta, lebih suka, lebih bahagia bila kita menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk, lebih cinta menjadi Allah daripada menjadi hamba. Seolah-olah selama ini kita kan yang merasa berkuasa daripada Allah. Selama ini kan kita yang merasa punya kekuatan, kekuasaan, bahwa diri kitalah yang merasa berkuasa atas seluruh aktivitas-aktivitas badan-badan kita ini ketimbang Allah. Memang karena kita selama ini belum bertuhan, maka seolah-olah kita menjadi penguasa atas hidup dan badan ini selama ini. Buktinya apa? Selama ini kita tidak tahu Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Yang kita tahu di hati kita selama ini kan makhluk, kan diri kita sendiri, kan hawa nafsu kita sendiri yang sangat paling kita kenali dan yang sangat kita ketahui di hati kita daripada Allah sang pencipta diri manusia kita ini selama ini. Maka dari itu bombardirlah, hancurkanlah sehingga sada musuh ini, hancurkanlah sehingga sana iblis dan setan selama ini yang ada di hati kita. Hancur leburkanlah hawa nafsu kita sendiri di hati kita ini yang selama ini menjadi Tuhan bagi diri manusia kita sendiri daripada mentuhankan Allah di hati kita selama ini. Maka dari itu Allah menegaskan kembali di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman ini orang yang mana?
Apakah hanya orang-orang Islam saja? Oh tidak. Semua makhluk, semua manusia itu hamba Allah. Semua manusia itu ciptaan Allah. Semua manusia itu dikuasai oleh Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu, siapapun orangnya yang di dalam hatinya punya rasa percaya bahwa diri manusianya ini ada Tuhan yang mentuhani dirinya. Ada Tuhan yang lebih berkuasa atas dirinya. Yang ada Tuhan pencipta yang melebihi diri manusianya. Selama ini kan seakan-akan kitalah yang bisa mencipta apa-apa. Seolah-olah kita bisa mencipta bangun tidur kita dari tidur. Seolah-olah kita bisa menciptakan badan ini untuk duduk. Seolah-olah kita ini sebagai pencipta badan untuk memberdirikan badan. Seolah-olah kita selama ini menjadi pencipta atas berjalannya kaki. Seolah-olah kita selama ini sebagai pencipta yang bisa membersihkan badan ini di kala mandi. Seolah-olah selama ini kitalah sebagai pencipta badan ini untuk sholat. Seolah-olah selama ini kita sebagai pencipta badan ini untuk beribadah. Seolah-olah kita sebagai pencipta badan ini untuk makan dan minum. Seolah-olah semuanya kitalah sebagai penciptanya daripada Allah di hati kita. Jadi yang jadi penguasa, jadi yang jadi raja, jadi yang jadi pencipta di hati kita selama ini kan bukan Allah, alias hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini. Diri kitalah yang selama ini jadi Tuhan daripada Allah. Bagaimana mungkin Allah jadi Tuhan atas diri kita, namun selama ini kitalah sebagai penguasa diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah bukti-bukti real, bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini di dalam singgasana hati ini bukan singgasananya Allah, bukan singgasananya Tuhan, akan tetapi singgasananya musuh-musuhnya Allah, yakni iblis dan setan laknatullah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita jadikan Tuhan di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sadarilah untuk kita semua di dalam babakan beragama dan bertuhan kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu adalah seluruh manusia, apapun agamanya, apapun dan siapapun Anda, bila di hati percaya, yakin bahwa diri manusia kita ini ada yang menciptakan, bahwa diri manusia kita ini ada yang menguasai. Inilah yang dimaksud manusia yang beriman. Iman adanya Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa Tuhan itu sang pencipta,
percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas setiap diri manusia. Karena selama ini posisi hati kita selama ini seolah-olah bertuhan, akan tetapi hakikatnya masih ateis, hakikatnya masih kufur, hakikatnya masih syirik, hakikatnya masih ingkar kepada Allah, masih ingkar kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita di hati kita. Selama ini kan kita ingkar, selama ini kan kita hanya mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri, mensekutukan kewujudan Allah dengan wujud kita sendiri, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup kita sendiri, mensekutukan kekuasaannya Allah dengan kekuasaan diri kita sendiri, mensekutukan kehendak daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak dan daya upaya dan ikhtiar diri kita sendiri, mensekutukan ilmunya Allah dengan ilmu kita sendiri, mensekutukan pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah tanda-tanda bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita belumlah bertuhan, kita belumlah beragama di hati kita selama ini. Maka dari itu perintahnya Allah kepada seluruh manusia, perintahnya Allah kepada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada, maka diperintah masuk lagi, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Allah, masuklah ke dalam kepasrahan yang total jenderal kepada Tuhan pencipta dirimu, agar engkau tidak jadi Tuhan lagi di dunia ini, agar engkau tidak menjadi sang pencipta lagi di dunia ini, agar engkau tidak lagi menjadi sang penguasa di dunia ini di hati kita. Inilah perintah-perintah Allah di dalam beragama dan bertuhan. Jadi beragama itu jangan hanya syariat saja. Beragama dan bertuhan itu letaknya bukan di dohir-dohir ini, akan tetapi wilayahnya beragama dan bertuhan itu hanyalah di hati tiap-tiap masing-masing diri manusianya. Di dalam hati kita siapa yang jadi Tuhan? Diri kitakah yang menjadi Tuhan, ataukah Allah yang mentuhani, yang menguasai, yang menghidupi diri kita selama ini? Hanya kita yang tahu itu, karena selama ini kita sudah nyata tak pernah bertuhan atau tak pernah dikuasai Allah, seolah-olah kita berkuasa sendiri di atas dunia ini, karena kita merasa bahwa hidup ini adalah hidup manusia kita sendiri. Allah tidak hidup, Allah tidak kuasa, Allah tidak wujud, Allah mati bagi kita di hati kita selama ini. Karena yang jadi Allah, karena yang jadi Tuhan di hati kita selama ini kan hawa nafsu kita sendiri yang seolah-olah bertuhan, tapi
ingkar yang seolah-olah bertuhan tapi kufur, yang seolah-olah bertuhan tapi ateis, yang seolah-olah bertuhan tapi di hati selalu mensekutukan Allah dari diri kita sendiri, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Selama ini kita terbelenggu dengan ayat yang begini. Aku hidup karena dihidupi oleh Allah. Aku hidup karena dihidupi oleh Allah. Aku hidup karena dihidupi oleh Allah. Pemahaman kita selama ini seolah-olah ada banyak hidup. Ada hidupnya diri manusianya, ada hidupnya Allah. Jadi seolah-olah ada banyak hidup. Karena memang kita belum bertuhan, maka Allah selalu kita sekutukan di hati kita selama ini. Tergantung kondisi hati kita. Jika yang ada di hati kita hanyalah makhluk, jika yang ada yang jadi penguasa di hati kita selama ini diri manusia kita sendiri, maka yang kita pandang bukan Allahnya, tapi seluruh makhluklah yang seolah-olah menjadi Tuhan sendiri-sendiri, yang seolah-olah merasa hidup sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang menghidupi. Karena seolah-olah hidup ini adalah hidup diri manusianya, bagaimana mungkin manusia itu dikatakan bertuhankan Allah, kecuali dirinya lah, kecuali hawa nafsunya lah yang dipertuhankan selama ini. Inilah bukti-bukti nyatanya bahwa di dalam hati, bahwa di dalam singgasana hati kita selama ini masih menjadi kerajaan iblis, masih menjadi kerajaan setan, masih menjadi kerajaan hawa nafsu kita sendiri, masih menjadi kerajaan Dajjal laknatullah yang matanya satu, yakni yang disaksikan hanyalah dunia, yang disaksikan hanyalah makhluk di hatinya, sementara mata batinnya buta, sementara mata hati yang untuk menyaksikan Tuhannya picek. Inilah maknanya Dajjal laknatullah, yang selalu ingkar kepada Allah, yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Sehingga ada logo, ada tulisan kaf fa ra di keningnya ini. Jadi pada intinya semua itu hanyalah simbol, hanyalah lambang, hanyalah kiasan bahwa sebenarnya iblis, setan, Dajjal itu adalah hawa nafsu manusia sebelum manusia itu bertuhankan Allah di hatinya. Sebelum manusia itu menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya, sebelum manusia itu mengenal Tuhannya. Jadi manusia yang belum mengenal Allah pasti di dalam hatinya mengenal diri manusianya lah sebagai penguasa atas kehidupan dan atas badan-badan ini selama ini. Karena kita terbelenggu dengan ayat-ayat bahwa aku hidup karena dihidupi oleh Allah. Berarti hidupnya banyak sekali. Berarti hidupnya bilionan. Ada hidupnya
para manusia, ada hidupnya para hayawan, ada hidupnya para tumbuhan, ada hidupnya para malaikat, ada hidupnya para iblis dan setan. Semuanya kita memandang bahwa banyak hidup di alam semesta ini. Jadi Allahnya tidak ahad, jadi Allahnya tidak esa, karena manusianya yang jadi Allah selama ini tidak disadarinya. Seolah-olah manusianya merasa dirinya lah yang wujud, seolah-olah manusia merasa dirinya lah yang hidup, seolah-olah manusia merasa dirinya lah yang berkuasa, seolah-olah selama ini yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri, tapi tidak disadarinya, tapi tidak terasa. Inilah bukti bahwa selama ini kita dikuasai oleh iblis dan setan di dalam singgasana hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa hati kita keras melebihi kerasnya batu selama ini. Inilah tanda bukti nyatanya kita selama ini kita berada di dalam siksa kubur, di dalam nerakanya Allah, bukan neraka yang dibayang-bayangkan manusia. Jadi hakikat neraka Allah itu adalah berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang masih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk, hati yang menjadi Khalik daripada hati yang menjadi makhluk. Hati kita seolah-olah selama ini sebagai sang pencipta kehidupan, dan badan kita sendiri selama ini seolah-olah kitalah yang menjadi wayang plus dalangnya, seolah-olah kita menjadi makhluk plus kholiknya. Di hati kita, jadi diri kitalah yang selama ini menjadi raja di rajanya hati, yakni kita bersimpuh, kita bersujud hanya kepada iblis dan setan selama ini. Di mana letaknya iblis dan setan itu selama ini? Iblis dan setan itu ialah hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang mana sifatnya hawa nafsu, yang mana sifatnya setan dan iblis ini selamanya tidak mau bersujud kepada Adam. Yang dimaksud makna Adam di sini bukan sosoknya manusia yang bernama Adam. Bukan itu maksudnya. Bukan syariat seperti itu maksudnya. Yang dimaksud iblis, yang dimaksud selamanya iblis, setan dan hawa nafsu ini tidak mau bersujud kepada Adam, itu maknanya adalah selamanya iblis, setan, hawa nafsu dan diri manusia kita ini tidak rela, tidak ridho bila kita diarani ora ono, bila kita dibilangi bahwa diri manusia kita ini sebenarnya hakikatnya tidak ada. Kan Adam itu artinya tidak ada. Karena selama ini kita merasa jadi Tuhan tapi tidak terasa, maka hati kita, maka hawa nafsu kita selama ini tidak rela dan tidak ridho bahwa diri manusia kita ini sebenarnya hakikatnya tidak ada dan gaib. Kita tidak terima bila kita manusia ini dikatakan tiada.
Kita tidak terima bila diri manusia ini dikatakan gaib. Allah lah yang gaib. Diri manusia kita ini nyata. Allah lah yang tiada, yang ada wujud diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini merasa jadi Tuhan daripada mentuhankan Allah di hati kita. Inilah bukti kebobrokan hati kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan kepada Allah di hati kita. Karena kita selama ini terlena hanya di dalam syariat-syariatnya saja. Karena kita selama ini terlena hanya kepada badan-badan ini saja. Dikira sholat, dikira ibadah itu sudah mengabdi kepada Allah. Dikira amal ibadahnya selama ini berarti pengabdian atau menyembah kepada Allah. Semua yang kita lakukan selama ini, seluruh sholat-sholat yang kita lakukan selama ini, seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini hanyalah menyembah hawa nafsu kita sendiri daripada menyembah dan mengabdi kepada Allah. Coba cek hati kita selama ini. Ketika kita sholat, siapa yang ada di dalamnya? Siapa yang nampak di dalamnya? Siapa yang wujud di dalamnya? Siapa yang muncul di dalamnya? Apakah Allah yang ada? Apakah Allah yang wujud? Apakah Allah yang muncul ketika kita di saat sholat dan beribadah? Kan tidak. Selama ini ketika kita beribadah dan sholat, di dalamnya kan yang ada hanyalah diri kita sendiri sebagai penguasa di dalamnya. Sehingga dunia kita undang semua. Karena di dalam hati kita yang paling kita cintai bukan Allah. Akan tetapi yang paling kita cintai di dalam hati kita adalah diri kita sendiri dan dunia. Karena dunia itulah surga-surga bagi manusia yang tidak bertuhan di hatinya. Karena dengan dunialah maka iblis dan setan dengan mudahnya menyesatkan anak cucu Adam. Karena memang di dunia ini sangat amat langkahnya manusia yang bertuhan di hatinya. Karena selama ini manusia hanya pura-pura saja beragama dan bertuhan. Akan tetapi kenyataannya di hatinya tidak ada Tuhan sama sekali. Yang ada hanyalah kekuasaan diri manusianya di hatinya. Inilah tanda-tanda bukti selama ini bahwa hati kita selama ini ingkar kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Kita selama ini ingkar kepada Allah yang menghidupi diri manusia kita ini. Seolah-olah kitalah yang hidup. Jadi Allah selama ini kita tandingi. Karena menurut kita selama ini Allah itu gaib. Allah itu tiada. Sehingga Allah itu tiada bagi kita di hati kita selama ini. Karena kita lebih cinta mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Nyata bukan? Jelas bukan bahwa selama ini kita belum beragama di sisi Allah. Kita belum mentuhankan Allah di hati kita selama ini. Nyatakan, jelaskan, itulah kenyataannya hati kita. Selama ini kita beragama dan bertuhan hanya pura-pura saja. Koyok-koyoke. Tapi semuanya penuh dengan kedustaan.
penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman-kezaliman, penuh dengan kesyirikan-kesyirikan, penuh dengan persekutuan hamba kepada Tuhannya selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini hati kita masih ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Marilah kita benahi sobat, marilah kita dandani, marilah kita perbaiki kondisi hati kita. Sampai kapan kondisi keadaan hati kita begini-begini saja? Apakah kita menunggu syakaratul maut? Ketika diambil paksa, apa hak Allah yang selama ini kita sandang? Apakah kita menunggu saat syakaratul maut ketika kita dipaksa pulang dan siksa yang pedih? Semua tergantung diri kita masing-masing. Berbaiat sekarang atau baiat secara paksa di saat syakaratul maut. Maksudnya mengenal Allah sekarang atau nanti saja bersamaan dengan siksa yang pedih di saat syakaratul maut. Ketika dikembalikan dengan paksa kehidupan ini kepada esanya Allah, ketika dipaksa mengembalikan lagi badan-badan ciptaan Allah ini, ketika dipaksa dengan siksa kekuasaan dikembalikan lagi kepada Tuhan Sang Penguasa. Karena selama ini kita yang jadi Tuhan, kita tidak merasakan itu semua. Coba bayangkan bila kita sudah mati nanti, apakah kita bisa ngapa-ngapain di dunia yang fana ini? Jadi sebenarnya siapa yang berperan di atas dunia ini? Manusiakah ataukah Tuhannya yang menguasai, yang mendalangi semua makhluk ciptaannya? Semoga kita menyadari tatanan-tatanan hati kita. Semoga kita menyadari kesalahan-kesalahan hati kita kepada Allah selama ini, agar kita dengan mudah memohon ampunannya. Bertaubatlah sobat, marilah kita semua bertobat kepada Allah atas syiriknya hati kita selama ini. Marilah kita taubat bersama kepada Allah atas keingkaran hati kita selama ini. Marilah kita semua bertaubat kepada Allah atas persekutuan yang kita lakukan selama ini kepada Allah, agar kita berpindah dari posisi khalik menjadi makhluk. Selama ini yang jadi khalik kan kita tidak merasa bahwa diri manusia kita ini hanyalah makhluk, seolah-olah penampilan hati kita sebagai sang khalik, sang pencipta, sang penguasa di hati kita atas diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu di dalam kepahaman dan selalu di dalam kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa membenahi kondisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kami sengaja di dalam channel Uripe Allah yang baru ini, yang bernama Uripe Allah Channel, kami sengaja mengulang kembali bagi orang-orang yang masih merasa sulit memahami
hakikat dan makrifat. Jadi pada intinya di YouTube Uripe Allah channel yang baru ini sengaja kami awali seawal-awalnya, kami dasari sedasar-dasarnya bagaimana sih cara bertuhan kepada Allah, bagaimana sih cara mengenal diri manusia kita ini. Jadi di Uripe Allah channel ini bagi Anda atau bagi sanak saudara terutama anak-anak kita dipersilahkan mendengarkannya agar tahu dasar-dasar di dalam agamanya sendiri. Bila tidak tahu dasar-dasarnya agamanya sendiri, bagaimana mungkin anak-anak kita bisa beragama dan mentuhankan Allah di hatinya? Inilah dasar-dasar Islam. Inilah dasar-dasarnya bagaimana kita mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu di dalam penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak-anak kita dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua menjadi ahlillah, menjadi keluarga Allah, maksudnya menjadi hamba-hamba yang bertuhankan Allah di hatinya, bukan hamba-hamba yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.